Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Suherniati, mahasiswa PPG BES 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500100484. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMAN 104 Jakarta. Kelas 10 dengan materi Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Hadir semua? Amin. Hadir. Adam ada? Baik, ada? Baik. April ada? Hadir. Baik, hari ini berarti hadir semua. Alhamdulillah. Berarti sehat semua? Sehat semuanya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Jadi teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih kepada Sakit. Silakan duduk kembali. Anak-anak, seperti biasa kita sebelum memulai pembelajaran. Kebiasaan kita berarti bertadarus Al-Quran. Hari ini kita lanjut tadarus Al-Quran surat At-Takasur. Baik, silakan dipimpin oleh Zikri. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita membaca Quran surat At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih untuk Zikri. Baik, sebelum Ibu memulai materi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Kita mulai ya. Indonesia tanah air
Tanyaku pada di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Senang semuanya? Alhamdulillah ya. Harus selalu senang. Kenapa? Coba. Jangan cemberut, jangan kesel sama orang lain. Kenapa kita harus senang atau harus senyum? Kenapa itu? Karena betul sekali. Ya, senyum adalah ibadah berarti ya. Maka dari itu perbanyak senyum. Dan juga bahagia atau senang setiap harinya ya. Setiap harinya bisa bahagia dan senang. Baik anak-anak, coba ibu tanya sebelum kita memulai. Tujuan kalian sekolah untuk apa? Mencari ilmu, untuk belajar, menuntut ilmu, penting sekali. Maka dari itu harus bersemangat ya dalam menuntut ilmu. Berangkat ke sekolah dengan perasaan senang, semangat. Jangan lupa pamit kepada orang tua. Salim atau salam salim itu sama ya. Berarti apa? Harus minta ridho orang tua ya agar dimudahkan dalam pembelajaran hari ini dan seterusnya. Ya, hari ini dan seterusnya. Baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, ya. Coba Ibu tanya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik. Apa sih yang dimaksud dengan berkompetisi dalam kebaikan? Coba silakan Zikri, boleh. Kompetisi dalam kebaikan tuh berarti kita memperbanyak kegiatan yang nilainya itu mendapat kebaikan seperti beramal, membantu orang lain, melakukan sesuatu gitu, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, berkompetisi dalam kebaikan atau disebut dengan fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, baik. Etos kerja, apa yang dimaksud dengan etos kerja? Boleh nih yang perempuan. Coba kira-kira apa ya etos kerja? April boleh. Etos kerja apa, Nak? Etos kerja itu semangat kerja atau kerja keras, Bu. Jadi umat muslim itu dianjurkan untuk semangat kerja. Iya, semangat untuk bekerja. Bekerja. Baik, berarti kalian paham ya? Sudah paham semuanya dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, hari ini kita akan berlanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang cabang
iman. Bisa disebut dengan syu'abul iman, cabang-cabang iman ya, cabang-cabang iman. Baik. Yang pertama, kita lihat coba yang pertama. Tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini yang pertama menjelaskan makna syu'abul iman. Pengertian hadis dan macam-macam dari syu'abul iman. Kemudian yang kedua, menganalisis makna syu'abul iman, pengertian, dalil dan macam-macamnya. Kemudian yang ketiga nih, dapat apa? Mencontohkan dari syu'abul iman, cabang-cabang iman ya, cabang-cabang iman. Sebelum Ibu lanjutkan nih, apa yang dimaksud dengan cabang iman? Atau syu'abul iman. Apa itu? Cabang iman atau syu'abul iman. Apa? Siapa yang sudah tahu? Boleh, silahkan Haura. Apa itu cabang iman? Cabang iman itu perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan, tapi juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. Nah, terus setiap cabang itu adalah amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman. Baik, terima kasih untuk Haura ya. Baik, kita lanjut ya. Itu yang dimaksud dengan cabang iman ya, yang dimaksud dengan cabang iman. Berikutnya, definisi dari syu'abul iman atau cabang iman nih. Menurut Syekh Muhammad Nawawi, ada 77 cabang iman ya, yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ya, oleh seorang mukmin ya. Jika semua amalan ini dilakukan, iman seseorang akan sempurna ya, akan sempurna. Jika ada yang ditinggalkan, ya kesempurnaan iman akan berkurang ya, akan berkurang. Baik, berikutnya ada 3 ranah ya keimanan ya, ada 3 ranah keimanan nih. Yang pertama itu ma'rifatun bil qalbi atau apa? Meyakini dengan hati. Meyakini dengan hati. Kemudian yang kedua, iqrarun bil lisan. Apa itu? Diucapkan dengan lisan. Baik, yang ketiga, Amalun bil arkan. mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Baik, sebelum dilanjutkan, ada 3 macam cabang iman. Yang pertama yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, baik, yang ketiga, Mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. ya coba Ibu mau contohnya nih. Meyakini dengan hati. Baik, siapa kira-kira yang ingin menyampaikan? Meyakini dengan hati apa nah kira-kira? Siapa yang ingin menyampaikan? Salah satunya iman kepada Allah. Baik. Terus takut kepada Allah. Baik. Melakukan sesuatu dengan ikhlas. Melakukan sesuatu dengan Ikhlas. Baik, itu merupakan contoh dari apa tadi? Dengan hati. Baik, yang kedua, dengan lisan atau ucapan. Kira-kira apa nih? Ucapan atau lisan, siapa yang ingin menyampaikan? Baik, ya. Silahkan, Stefani. Jadi perilaku yang diucapkan dengan lisan itu contohnya ada membaca Al-Quran, Baik, terus mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, sama berdoa, Bu. sama berdoa. Itu yang diucapkan dengan lisan. Yang terakhir itu dengan perbuatan anggota badan. Kira-kira siapa nih? Baik, silakan Fariha. Jadi contoh dari mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan Ya, itu bisa bersuci, suci, kemudian lalu bersolat dan bersedekah. bersedekah. Baik, itu yang dilakukan dengan perbuatan atau anggota badan. Baik, paham ya? Contoh dari 3 macam tentang
cabang iman. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Pentingnya mengamalkan syu'abul iman. Nih, yang pertama sekali nih. Pilar utama. Iman adalah dimensi pokok bagi umat Islam dan keabsahan ibadahnya. Nah, ini dari pentingnya mengamalkan syu'abul iman. Yang kedua, dinamika iman nih. Keimanan dapat bertambah dan berkurang sesuai perbuatan kita. Ya, dapat bertambah dan berkurang. Yang terakhir nih, ada 77 cabang iman. Ya, memahami dan mengaplikasikan 77 cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ya, lisan membaca Al-Quran. Kemudian dengan hati apa berarti? Betul, beriman kepada Allah dan rukun iman yang 6. Kemudian perbuatan dengan bersedekah, berpuasa, dan lain sebagainya. Itu ya, cabang iman. Baik, sebelum ke berikutnya ya. Tadi kalian sudah paham nih macam-macam cabang iman dan juga contohnya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Sudah dibentuk kelompok ya? Sudah. Ada berapa kelompok? 5. Ada 5. Kelompok 1, 2, 3. Mana 3? 3, 4, 5. Baik, ada 5 kelompok. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Nanti Ibu akan berikan post-it-nya untuk tugasnya. Yang pertama, lihat di sini boleh. Di sini ya, ada cabang iman lisan yang diucapkan dengan lisan. Tadi yang kita sudah bahas, silakan kalian per kelompok. Berarti apa? Tugasnya nih yang pertama cabang iman lisan. Ya, silakan 3 contoh. Ya, 3 contoh dari lisan. Kemudian yang kedua, cabang iman dari hati. Sama, 3 contoh. Cabang iman perbuatan juga sama. Berarti masing-masing 3 contoh dalam satu kelompok. Paham kira-kira? Ada yang ditanyakan? Cukup. Cukup? Kalau cukup, coba. Masih semangat? Masih. Harus semangat. Harus ya? Baik. Pagi. Belum semangat. Pagi. Malam. Siang. Sore. Pagi, malam. Malam. Siang. Pagi. Baik, berarti masih semangat. Masih semangat. Baik, kita lanjutkan ya. Akan Ibu sampaikan atau Ibu berikan tugasnya. Silakan untuk dikerjakan. Kelompok 5 ya, ini kelompok 5. Silakan perwakilan kelompoknya. Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 1. Silakan. Dikerjakan. Boleh, silakan. Yang belum paham boleh ditanyakan kembali. Kelompok 1. Ada yang tanyakan? Cukup? Cukup. Kelompok 2 cukup? Cukup. Paham ya? Baik. Kelompok 3? Paham. Alhamdulillah. Kelompok 4? Paham? Baik. Silakan dikerjakan. Kelompok 5. Kira-kira paham tidak nih? Alhamdulillah. Silakan dikerjakan. Cabang iman lisan, cabang iman hati, cabang iman perbuatan.
Ya, tulisannya agak besar ya. Tidak kecil-kecil. Sepertinya kelompok 2 sudah ini. Sudah? Kelompok 3 sudah? Ya. Yang sudah boleh langsung ke depan ditempel. Kelompoknya jangan lupa dituliskan. Ya, kelompoknya dituliskan, jangan lupa. Ya, boleh langsung ditempel, silakan. Silakan sesuai ya. Cabang iman lisan di atas. Lisan ya. Baik. Acak juga boleh, tidak harus berurutan. Kemudian cabang iman hati. Yang kedua. Cabang iman perbuatan. Yang ketiga. Kelompok 1. Kelompok 4. Ya. Yang sudah kelompok 1 dan kelompok 4. Silakan yang lain. Kelompok 2 belum. Sudah? Sedikit lagi. 3, sedikit lagi. Baik, silakan ditempel. Ya. Boleh nak, tidak berurutan, di tengah boleh, di bawah boleh, di atas boleh. Nah. Baik. Oke, kelompok yang belum, kelompok berapa ini? Kelompok 1 sudah, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 5 sudah. Yang belum, silakan kelompok 3. Kelompok 3 sudah? Sudah semua. 1, kemudian 4, 2, 5. Ada yang belum? Sudah semua? Ya. Kelompok 1 sudah? Baik. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Nah, kalian sudah mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Nih, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, cabang iman dari lisan ya. Cabang iman lisan yang pertama nih. Ada apa nih di kelompok 1? Cabang iman lisan yaitu membaca Al-Quran. Ya, betul sekali. Membaca Al-Quran. Sebelum kalian memulai pembelajaran berarti bertadarus Al-Quran. Kemudian yang berikutnya yaitu berdoa. Nah, berdoa. Ya, orang yang sombong adalah orang yang tidak pernah berdoa kepadaku, kata Allah. Tidak pernah meminta kepadaku, kata Allah. Itu orang yang sombong itu ya. Kemudian yang berikutnya, menghindari perkataan yang sia-sia atau tidak baik atau tidak bermanfaat, ditinggalkan ya. Kemudian yang berikutnya, cabang iman masih berkaitan dengan lisan nih, kelompok berikutnya. Kelompok 2, cabang iman lisan, menghindari perkataan yang sia-sia tadi ya. Sama. Kemudian berzikir, betul sekali. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah. Tujuannya apa? Untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya. Yang berikutnya kelompok 5 nih, kelompok 5. Mengajarkan ilmu kepada orang lain, betul sekali. Ini cabang iman lisan. Mengajarkan ilmu kepada orang lain itu berarti apa? Merupakan dari cabang iman lisan ya. Berikutnya kita lanjut ke cabang iman hati ya. Hati nih. Yang pertama kelompok 5 nih, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa ta'ala. Kemudian rasa malu, ya, sabar, ya, sabar menghadapi cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikutnya untuk kelompok 2 nih, cabang iman hati, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada rukun iman yang 6. Baik, berikutnya kelompok berikutnya ini ada kelompok 4, ya. Sama nih, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, cabang iman yang ketiga apa tuh? Perbuatan, ya, perbuatan. Yang pertama nih, cabang iman perbuatan kelompok 1, menjalin silaturahmi. Apa tujuannya menjalin silaturahmi? Agar apa? Mempererat tali persaudaraan. Tidak ada apa berarti perselisihan, betul sekali, ya. Baik, berikutnya kelompok berikutnya nih, cabang iman perbuatan yaitu zakat, ya, zakat, ya. Selain zakat apa? Berkurban atau pergi haji nih yang ketiga, pergi haji jika mampu berkurban, ya. Tujuannya apa juga berkurban? Untuk apa? Apa tujuannya berkurban? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian berikutnya masih cabang iman perbuatan nih dari kelompok berikutnya, kelompok 2, ya. Kelompok 2 yaitu membaca Al-Qur'an, juga sama, ya, merupakan dari cabang iman perbuatan, ya, cabang iman perbuatan. Nah, baik, ini tadi, ya, merupakan dari apa berarti semua ini? Syu'abul iman, cabang-cabang. Nah, ini apa terbagi kepada 3 bagian. Cabang iman lisan, hati, dan perbuatan. Beserta contoh-contohnya yang sudah kalian tuliskan tadi, ya. Sudah kalian kerjakan. Bagaimana? Kira-kira paham? Paham, ya. Kelompok 1 bagaimana, Pak? Paham. Alhamdulillah. Kelompok 2? Paham. Kelompok 3? Paham. Kelompok 4? Paham. Kelompok 5? Paham. Alhamdulillah. Berarti sudah paham untuk materi hari ini. Untuk materi hari ini. Baik. Sebelum Ibu lanjutkan, ya. Sebelum Ibu lanjutkan nih. Kira-kira nih berikutnya kesimpulan berikutnya. Kesimpulan. Nah, dari materi yang sudah kita bahas, ya. Yang sudah kita bahas, ya, tadi berkaitan cabang iman, ya. Yang berkaitan dengan cabang iman, ya. Yang berkaitan dengan cabang iman. Bagaimana nih sebelum Ibu menyimpulkan, ya, untuk pembelajaran hari ini? Bagaimana? Senang pembelajaran hari ini? Senang. Perasaannya bagaimana? Bahagia? Ya, bahagia. Ya, senang. Selalu senang dan bahagia. Baik, ya. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan, ya. Yang pertama nih, ya, kesimpulan yang pertama. Iman adalah fondasi utama bagi umat Islam yang terwujud melalui keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan. Keimanan bersifat dinamis, dapat bertambah atau seiring dengan amalan yang dilakukan. Itu, ya. Kemudian dengan memahami dan mengamalkan 77 cabang iman atau bisa disebut dengan syu'abul iman, setiap muslim dapat mencapai kesempurnaan iman dan merasakan nikmatnya mengamalkan hakikat iman dalam kehidupan sehari-hari. Baik,
Coba Ibu ingin mendengar dari kalian. Apa yang kalian dapat dari materi hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan? Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Boleh, silakan. Nah, boleh berdiri, silakan. Jadi materi hari ini itu tentang cabang iman yang Baik. jumlahnya ada 77 tapi Ya. dibagi menjadi 3 bagian, 3 yaitu bagian. lisan, hati, Baik. dan perbuatan. Contoh dari lisan itu ada berzikir dan bersolawat. Contoh dari hati itu beriman kepada Allah dan ikhlas. Contoh dari perbuatan itu zakat dan juga puasa. Zakat dan Puasa. berpuasa, Masya Allah. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya. Yang kedua nih, siapa kira-kira yang ingin menyampaikan? Ya, laki-laki boleh. Silakan. Nah, Kaisar. Ya, silakan. Jadi yang udah saya pahamin dari materi Syu'abul Iman ini, cabang-cabang iman ini terdiri dari 77 cabang iman yang dikategorikan menjadi 3, yaitu cabang Baik. iman lisan, hati, dan juga perbuatan. Nah, jika kita melaksanakan dari ketiga kategori itu atau 77 amalan cabang iman itu, Ya. maka terasalah kesempurnaan dari iman kita. Baik. Jika ada yang tidak kita laksanakan atau bisa dibilang kita langgar, maka berkuranglah kesempurnaan dari iman kita. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Kaisar. Oke, ada lagi yang menyampaikan? Cukup? Ya. Sudah paham semua? Sudah, baik. Masih semangat? Masih. Baik, coba Ibu tes SBT-nya. Malam, siang, pagi, malam, sore. Baik, Masya Allah. Baik, untuk materi hari ini ya berarti kita sudah belajar tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman yang tadi kalian sudah kerjakan atau sudah pelajari dari pengertian, kemudian juga macam-macamnya ya. Kemudian berarti untuk berikutnya berarti bisa untuk diamalkan, dipraktikkan. Contoh tadi, lisan berarti tidak berkata yang tidak baik. Kemudian dengan hati berarti apa? Sabar, ya selalu sabar, ikhlas. Sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga apa? Perbuatan. Apa tadi berarti? Bersedekah, berpuasa, dan masih banyak yang lainnya. Baik ya, alhamdulillah untuk materi hari ini kita sudah selesaikan sampai hari ini, kita cukupkan ya sampai di sini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman-teman semua, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, terima kasih. Nah, Syakir. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini atau materi hari ini. Alhamdulillah kalian sudah semuanya bisa memahami. Baik, terima kasih. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.